Hai adik-adik, apa kabar semua? Kita bertemu lagi dengan Kak Ivan dan Kak Sally. Di acara virtual pembinaan SKAM yang ke-9. Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia, dan juga untuk semua keluarga adik-adik di rumah. Benar banget Kak Ivan, dan adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Apalagi di Bali sekarang sedang diadakan PPKM darurat oleh pemerintah. Oh iya dong Kak Sally, kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum seperti gereja, pasar, dan lainnya, agar kita selalu terlindungi dari virus-virus dan penyakit lainnya. Benar banget Kak Ivan. Iya, ngomong-ngomong, tema hari ini tentang apa ya Kak Ivan? Tema hari ini adalah Yesus memberi makan banyak orang. Dan hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-17. Dan pembinaan virtual kami kali ini sudah masuk episode yang ke-9 loh. Keren banget gak sih? Tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Woi, hebat sekali SKAM FX Scooter. Kita juga harus bangga loh jadi anak-anak SKAMI. Walaupun adik-adik di rumah masih anak-anak kecil, tapi setidaknya adik-adik berusaha memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Bener nggak Kak Sally? Bener banget Kak Ivan. Tapi Kak Sally masih bingung, Yesus memberi makan banyak orang. Maksudnya apa ya Kak Ivan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti terus acara ini. Nanti pada akhir acara virtual kami, pasti semuanya jelas. Apalagi nanti ada sesi pembinaan dengan Romo Tony loh. Wah, asik ada Romo Tony. Kak Sally dan adik-adik di rumah jadi makin gak sabar. Kita mulai aja yuk Kak Ivan. Bener banget ya adik-adik? Oke deh Kak Sally, kita mulai aja. Tapi sebelumnya kita lihat si kakak-kakak pembina dulu lewat animasi berikut ini. Check it out! Hai
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memelihara dan melindungi kami. Terima kasih karena Putramu Yesus telah menjadi sahabat terbesar untuk kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini Bapa, kami berkumpul untuk mewartakan kabar Injil-Mu melalui kegiatan pembinaan iman anak-anak sekami paroki FX Kuta secara virtual. Bimbinglah kami semua agar kegiatan pembinaan iman ini berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana-Mu. Serta bantulah kami agar mampu mensyukuri segala pemberian-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaran Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita dan duduk yang manis ya. Bacaan Injil minggu ini diambil dari Santo Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa adik-adik yang terkasih. Semoga adik-adik sekalian selalu dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Adik-adik, hari ini kita mendengar
cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik pernah membayangkan gak? 5.000 orang itu banyaknya seperti apa ya? Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Yang pastinya seperti orang demo. Adik-adik yang terkasih, waktu itu Yesus sedang naik ke atas gunung. Dan di atas gunung, Yesus lihat di bawah itu ada banyak orang yang mengikuti dia. Waktu Yesus lihat kepada orang yang mengikuti dia, hatinya Yesus merasa kasihan. Yesus merasa kasihan karena orang-orang itu sedang lapar. Perut mereka lapar. Adik-adik pernah merasakan lapar kan? Gimana rasanya kau lapar? Pasti tidak enak. Badannya lemes, lesu, tidak ada semangat. Apalagi kalau disuruh belajar, pasti tidak bisa kau lapar. Jadi kalau lapar itu tidak enak. Maka kalau adik-adik setiap hari masih bisa makan nasi, ada lauknya, ada sayurnya, harus bersyukur. Harus disyukuri semua makanan itu, seperti nanti adik lihat di video ini. A-camping we will go, a-camping we will go. Hi-ho the dairy-o, a-camping we will go. We'll pitch the tent right here. Nah, harus makan yang lahap seperti yang tadi ya. Karena kasihan, akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di mana kita bisa beli roti untuk kasih semua orang ini makan? Murid Yesus bilang, "Guru, gimana kita bisa beli makanan? Karena uang tidak ada. Bagaimana guru menyuruh kami untuk memberi makan mereka?" Ada yang terkasih, kasihan ya apa yang dialami oleh Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi sangat beruntung. Pada waktu itu ada seorang anak, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Dan dia memberikan apa yang dia punya itu kepada Yesus. Anak itu pasti juga lagi lapar, tetapi dia memberikannya kepada Yesus. Wow, hebat sekali kan anak ini kan? Kita berikan tepuk tangan. Kalau adik-adik jadi seperti anak ini, kira-kira adik-adik kasih enggak 5 roti dan 2 ikan yang adik punya? Kasih enggak? Dikasih enggak? Harus dikasih ya. Sebab ada banyak orang lain yang membutuhkan apa yang kita punya. Tapi 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan kepada 5.000 orang itu sedikit sekali. Ya, tidak sebanding. Adik-adik bayangkan. Kalau misalnya 5 roti dibagi untuk 5.000 orang, pasti dapatnya kecil-kecil. Segini, kurang. Segini, masih kurang. Nah, segini yang betul. Dapatnya sedikit sekali. Juga kalau cuma 2 ikan dibagi sama 5.000 orang, pasti ada yang dapat kepalanya, ada yang dapat ekornya, mungkin ada yang dapat gelangnya. Pokoknya sedikit sekali kalau dibagi untuk 5.000 orang. Tetapi karena anak itu mau bawa 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus, akhirnya terjadilah mukjizat. Dari yang hanya 5 roti dan 2 ikan, itu ternyata bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka makannya bahkan sampai kenyang. Setelah semuanya kenyang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan roti dan ikan yang masih sisa. Dan adik-adik tahu berapa yang tersisa? Yang tersisa ada 12 bakul penuh. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 12 bakul penuh yang tersisa. Jadi adik-adik sekami yang terkasih, setelah kita mendengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, ada 3 pesan yang adik-adik bisa bawa pulang. Yang pertama, sebagai anak sekami harus berani untuk berbagi. Seperti anak kecil tadi, dia memberi 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki kepada Yesus supaya orang banyak bisa makan. Dia tidak pelit, dia tidak egois, dia tidak rakus. Artinya, adik-adik juga harus berani, harus mau untuk membagi apa yang adik-adik miliki, dibagi untuk teman-teman yang berkekurangan, teman-teman yang membutuhkan. Percaya, nanti pasti Tuhan akan membalas segala perbuatan adik. Yang kedua, anak sekami harus berani mengembangkan bakat dan kemampuannya. 5 roti dan 2 ikan tadi itu melambangkan bakat, kemampuan yang adik-adik miliki. Kalau bakat dan kemampuan itu dipersembahkan kepada Tuhan, nanti percaya pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat untuk keluarga, jadi berkat untuk gereja, jadi berkat untuk masyarakat. Maka adik-adik, kalau adik-adik punya bakat menyanyi, ayo sumbangkan ke gereja. Pasti jadi berkat bagi banyak orang. Kalau adik suka main musik, ayo sumbangkan bakat itu juga ke gereja. Mengiringi dalam kor di gereja. Aduh, pasti jadi berkat juga untuk gereja, untuk keluarga adik. Kalau misalnya punya bakat olahraga, suka sepak bola, suka main basket, suka bulu tangkis, nah, sumbangkan bakat itu di sekolah. Wah, pasti nanti akan mengharumkan nama sekolah. Maka sejak sekarang adik-adik harus mengembangkan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang adik-adik miliki. Romo penasaran loh, adik-adik ini punya talenta apa ya yang bisa disumbangkan untuk gereja? Nanti Romo tunggu ya. Romo mau tahu kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang adik-adik miliki. Yang ketiga, anak sekami harus selalu bersyukur. Adik-adik harus bersyukur untuk semua hal dalam hidup adik-adik yang mungkin sekarang adik-adik juga belum sadar. Kalau masih punya rumah, bersyukur. Ya, karena ketika hujan, adik-adik tidak basah. Ketika lagi panas terik matahari, adik-adik tidak kepanasan. Harus bersyukur. Kalau masih bisa makan, bersyukur. Karena ada di luar sana orang-orang yang hari ini di masa pandemi corona ini susah cari makan. Karena apa? Karena nggak ada pekerjaan. Adik-adik yang terkasih, orang tua adik-adik sekalian, bapak dan ibu pasti juga sedang berjuang setiap hari bekerja supaya adik-adik sekalian bisa makan, adik-adik sekarang hidupnya baik. Maka selalu syukuri kehadiran orang tua, selalu syukuri adik-adik bisa tinggal di rumah, bisa makan setiap hari. Kalau adik-adik melakukan 3 hal ini, Yesus pasti senang sekali. Yesus pasti berkati adik-adik sekalian. Maka adik-adik yang terkasih, Romo punya pesan untuk adik-adik sekalian. Selama masa pandemi ini, adik-adik harus jaga kesehatan ya. Kenakan masker kalau bertemu orang lain, kalau keluar rumah kenakan masker, harus cuci tangan sebelum makan, dan kalau keluar rumah kembalinya juga harus cuci tangan. Adik-adik jaga jarak dengan orang lain dan juga kurangi jalan-jalan keluar rumah ya, supaya adik-adik
tidak terjangkit virus corona. Adik-adik, Romo nanti menunggu kapan waktunya ketika corona ini sudah usai supaya kita bertemu di gereja ya. Adik-adik jaga kesehatan adik-adik, juga jaga kesehatan keluarga adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan memberi kami kesempatan untuk mengikuti kami virtual ini. Hari ini kami bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Dan semoga pada hari ini kami mendapatkan bibit-bibit baru yang bertumbuh dalam diri anak-anak kami. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, dengarkanlah doa-doa kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Maha Murah dan Maha Baik bagi kami. Dengarkanlah dan kabulkan doa kami anak-anak-Mu ini. Bagi gereja di seluruh dunia, Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia mencintai dan menjadi pelopor dalam pertobatan hidup dengan perbuatan baik bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Uskup, para imam, biarawan dan biarawati, Tuhan Yesus Gembala yang baik, semoga Engkau berkenan mendampingi Bapak Uskup, para imam, biarawan dan biarawati, sehingga hidup mereka mampu menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, sebagai bukti bahwa cinta kasih Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada gembala-Mu senantiasa berkembang dalam iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, kami mohon tuntunlah dan bimbinglah para pemimpin bangsa Indonesia agar tetap setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sudilah Engkau senantiasa menyertai mereka dalam menjaga bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang menyebabkan perpecahan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami melalui kasih sayang mereka. Engkau menyayangi kami, ya Bapa, kami mohon, berkatilah mereka sentiasa, berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terdampak virus COVID-19, Tuhan Yesus Sang Penyembuh Agung, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat pertolongan medis yang baik. Tak lupa juga, semoga Engkau senantiasa menyertai para tenaga kesehatan yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para kaum muda Katolik, Tuhan Yesus, penyelamat kami, bukalah hati kaum muda untuk menjawab panggilan-Mu menjadi imam, suster, dan bruder. Terangilah mereka dengan Roh-Mu, agar mereka mampu mendengar suara panggilan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, ya Yesus, sahabat kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak misioner. Kami mohon berilah rahmat bagi anak-anak misioner di seluruh dunia, secara khusus anak-anak misioner di paroki kami, agar mereka semakin hari
semakin bertumbuh dalam iman dan cinta kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pembina sekami dan kita semua yang berkumpul di sini, Bapa yang penuh kasih, bimbinglah kami agar dapat selalu melibatkan Engkau dalam setiap apa yang kami perbuat, dan boleh menjadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mendengarkan doa-doa kami anak-anak-Mu. Engkau membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ajarilah kami untuk selalu berbagi dan bersyukur terhadap rezeki yang kami peroleh dari-Mu. Semoga kami anak-anak sekami bisa berbagi kebahagiaan kepada keluarga kami dan banyak orang. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman-Mu berlimpah jauh melampaui pahala doa-doa umat-Mu. Kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga menyelesaikan pertemuan virtual sekami ini. Banyak hal yang sudah kami pelajari bersama. Semoga melalui pengalaman-pengalaman sukacita ini, Engkau tetap tumbuh kembangkan iman kami akan Putra-Mu sendiri. Ajarilah pula kami untuk bersyukur dan berbagi atas rezeki dan rahmat yang kami peroleh dari-Mu, agar kami juga anak-anak sekami bisa berbagi kebahagiaan kepada keluarga kami dan banyak orang. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan menyelesaikan pembinaan virtual sekami ini. Kami mohon berkat kuasa-Mu atas diri kami melalui tangan iman-Mu, Romo Tony. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang tua, anak-anak sekami yang mengikuti pembinaan virtual sekami yang ke-9, kesehatanmu, keluargamu, juga pendidikanmu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa pertemuan kami yang berikutnya. Hai adik-adik. Adik di rumah masih semangat kan? Masih banget dong Kak Ivan. Iya, soal pembinaan tadi kita bisa ambil kesimpulan apa ya Kak Ivan? Nah, kesimpulannya Kak Seli, Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang dengan buat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Maksudnya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita terima di dunia ini, baik itu rezeki, kebahagiaan, kesejahteraan, dan lainnya. Semua itu kita harus syukuri dan kita bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Maksudnya jadi kita harus berbagi gitu. Tapi caranya gimana ya Kak Ivan? Maksudnya agar kebahagiaan kita juga dirasakan oleh orang lain. Caranya adalah dengan memberikan apa yang kita bisa berikan dengan tulus hati.
walaupun itu cuma sedikit, seperti menolong orang sakit, bantu orang miskin, dan murah senyum. Oh gitu, Kak Sally ngerti sekarang. Jadi maksudnya kita itu harus membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain biar mereka juga bisa bahagia seperti kita. Dan itu bisa kita mulai dari orang-orang di sekeliling kita, seperti orang tua kita, adik kakak kita, maupun tetangga kita. Benar nggak Kak Ivan? Benar sekali Kak Sally, dan pesan pentingnya adalah dalam situasi apapun Tuhan selalu peduli kepada kita. Oh gitu ya Kak Ivan. Kalau gitu kita tepuk salut dulu yuk untuk Tuhan Yesus dan untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Dan setelah ini akan ada animasi dari pembina-pembina sekami. Kak Ivan dan Kak Sally mohon pamit dulu ya adik-adik. Tunggu Kak Sally, ada yang lupa nih. Kami Sekami FX Skuter juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Komsas FX Skuter yang sejak dari awal pembinaan virtual kami telah setia membantu dan mendukung pelayanannya. Sekali lagi terima kasih kepada Komisi Sosial FX Skuter. Semoga jaya dan diberkati selalu dalam pelayanannya di gereja ini. Amin ya Kak Ivan dan untuk adik-adik semua juga ya. Sampai jumpa di pertemuan sekami berikutnya. Dah.